Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan human trafficking di wilayah ASEAN. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan sebagai berikut. 1, di sini ada Matius Brian Lewang. 2, ada saya sendiri yaitu Marco P.L. Yang ketiga ada Petra Ezralonika Sinaga. Yang keempat ada Bella Ayu Saraswati. Yang kelima ada Anugrah Raja Pono. Yang keenam ada Antonius Mario. Perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau biasa dikenal dengan human trafficking adalah suatu bentuk perpindahan, perekrutan, pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi. Proses perdagangan manusia ini biasanya dilakukan dengan bentuk kekerasan, penipuan, dan pemaksaan. Eksploitasinya berbentuk pemaksaan untuk dijadikan sebagai pekerja seks, kerja paksa, perbudakan, sedangkan dalam perkara perdagangan anak dapat ditemui dalam bentuk penjualan anak ke luar negeri untuk diadopsi, dijadikan pengemis, atau untuk pemujaan agama. Kasus perdagangan manusia atau human trafficking saat ini juga menjadi masalah dan keprihatinan dalam kasus internasional. Kasus yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat ini ditemukan ada di hampir setiap negara di dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Selanjutnya terdapat laporan mengenai perdagangan manusia yang paling komprehensif di dunia, yang membagi 3 tingkatan negara berdasarkan efektivitasnya dalam memerangi perdagangan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu 1. Tingkatan pertama. Tingkatan ini ditujukan untuk negara-negara yang telah menerima pengakuan internasional karena telah mengatasi masalah perdagangan manusia. Kedua, tingkatan kedua. Tingkatan ini ditunjukkan untuk negara-negara yang berkomitmen dalam mengatasi masalah perdagangan manusia, tetapi belum menerima pengakuan internasional seperti pada tingkatan pertama. Adapun tingkatan kedua ini disebut juga watchlist, yang terdiri dari negara-negara yang usahanya masih mudah goyah. Yang ketiga, tingkatan ketiga. Tingkatan ini merupakan rating terendah yang ditunjukkan untuk negara-negara yang pemerintahannya gagal untuk menerima pengakuan internasional dan tidak melakukan upaya yang signifikan dalam mengatasi perdagangan manusia. Baik, selanjutnya masuk di pembahasan kasus. Yang pertama, perdagangan manusia di Singapura. Singapura merupakan salah satu negara tujuan dari sejumlah wanita dan remaja yang diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi seksual. Beberapa wanita datang dari China, Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang menjadi imigran di Singapura untuk bekerja di sektor pariwisata seksual dan sektor formal. Adapun dilansir berita dari Antara News pada tahun 2020, ada kasus pasangan warga India yang dipenjara di Singapura karena perdagangan manusia. Kasus ini merupakan hukuman atas perdagangan manusia yang pertama kalinya dijatuhkan di negara makmur itu yang ditinggali oleh banyak pekerja asing semenjak Singapura menetapkan undang-undang pada tahun 2015 dalam upaya untuk memerangi perdagangan manusia. Pasangan warga India itu masing-masing diberi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan setelah mereka dinyatakan terbukti bersalah karena mengeksploitasi 3 perempuan Bangladesh yang mereka rekrut untuk melakukan pekerjaan paksa di berbagai klub malam yang dikelola oleh pasangan itu di Singapura. Selanjutnya, pasangan tersebut kemudian diharuskan membayar denda, sementara pria sang pemilik tempat-tempat hiburan malam itu diperintah oleh pengadilan Singapura untuk membayar gaji yang belum dibayarkan sebesar hampir 5.000 dolar Singapura. Jika dirupiahkan itu sekitar 68 juta rupiah, menurut juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Selain itu, menurut dokumen pengadilan, pasangan warga India tersebut juga terbukti dalam mengendalikan pergerakan serta menyita paspor 3 perempuan Bangladesh dan melakukan kekerasan verbal kepada mereka. Pasangan India tersebut juga dinyatakan bersalah karena memaksa salah satu dari ketiga perempuan itu untuk melakukan pekerjaan seks. Jaksa mengatakan ketiga perempuan Bangladesh itu diharuskan bekerja setiap hari di klub malam, sementara pasangan India tersebut tidak membayar 2 dari ketiga perempuan itu dengan jaminan janji gaji bulanan sebesar 60.000 taka atau jika dirupiahkan itu sekitar 9,6 juta. Dalam hal ini, pemerintah Singapura telah memperingatkan kepada para pengusaha
bahwa pemerintah Singapura akan mengambil tindakan keras untuk mencegah perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah Singapura juga akan semakin memperketat izin imigrasi dan penjagaan di perbatasan. Dari kasus ini, Singapura ditempatkan pada tingkatan kedua atau tier 2 dalam laporan perdagangan manusia Amerika Serikat karena belum secara penuh memenuhi standar minimum terkait penghapusan perdagangan manusia. Selanjutnya kita di kasus 2 di sini kita bisa melihat perdagangan manusia di Filipina di Indonesia. Polres Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara berhasil mengungkap tindak pidana penyeludupan manusia dan perdagangan orang atau human trafficking yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam kasus ini, ada 6 wanita warga negara asal Filipina jadi korban human trafficking. Para korban diamankan polisi, sementara 4 orang tersangka sindikat penyeludupan dan perdagangan orang telah ditangkap Polres Kepulauan Talaut. Polisi juga mengamankan 6 wanita asal Filipina sebagai korban dan juga 4 tersangka penyeludupan wanita asal Filipina ini terjadi pada Selasa 25 Januari 2022 sekitar pukul 11. Saat itu juga kedua tersangka itu MBM dan MA membawa 6 perempuan asal Filipina dengan menggunakan perahu Parno dan berlabuh di pantai Kampung Betar Timur, Kecamatan Tabukan Utara, Sangihe. Tiba di Bandung, keenam wanita ini selanjutnya dijemput dan ditampung oleh tersangka SAN dan AN di beberapa rumah kontrakan di Jawa Barat. Aksi kawanan sindikat ini kemudian terlacak oleh aparat kepolisian setelah menerima informasi dari warga tentang kegiatan penyeludupan manusia ini. Dari hasil pengembangan, aparat kepolisian kemudian ini juga berhasil mengamankan 6 korban dan dibawakan ke Polres Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 16 Februari 2022 dan selanjutnya dibawa ke Polres Kepulauan Sangihe. Polisi juga berhasil mengamankan para tersangka dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polres Kepulauan Sangihe. Aparat kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah perahu jenis Parno, beberapa buah handphone, buku rekening bank, lembar bukti print, rekening koran, dan beberapa lembar boarding pass. Para tersangka juga dikenakan pasal 110 ayat 1 UU RI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan pidana denda maksimal 1,5 miliar. Dan juga pasal 3 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Tanda setuju. Baik, selanjutnya ada dampak perdagangan manusia terhadap ASEAN. Dampak terhadap politik ASEAN. ASEAN merupakan sebuah asosiasi yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dan beranggotakan 10 negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Asosiasi ini didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Kerjasama antar negara ASEAN terus terjalin dengan baik dari tahun ke tahun. Berbagai konflik yang terjadi di kawasan ASEAN selalu berusaha diselesaikan secara damai antar negara-negara anggotanya. Konferensi tingkat tinggi diadakan setiap tahunnya untuk membahas isu saat ini yang sedang terjadi dan melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kawasan secara bersama-sama. Konflik seperti sengketa batas wilayah, masalah ekonomi, hingga masalah kejahatan lintas batas menjadi bahasan dalam pertemuan ASEAN. Tujuan ASEAN yaitu menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata ilegal. Selain itu, ASEAN menciptakan kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenaga kerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan. ASEAN juga menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba. Selain itu, ASEAN mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Oke, berikutnya ada dampak terhadap perekonomian ASEAN. Perekonomian merupakan aktivitas ekonomi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.
Setiap negara senantiasa mengharapkan agar perekonomian yang dicapai mengalami peningkatan terus-menerus. Peningkatan perekonomian tersebut akan menumpuk investasi serta kemampuan teknik produksi agar hasil produksi terus meningkat. Di dalam perkembangannya, perekonomian mengalami transformasi, modernisasi, bahkan inovasi yang mengaplikasikan penerapannya. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali dan berdampak pada masalah perekonomian serta pendidikan bagi perempuan maupun anak-anak yang menjadi lemahnya sumber daya manusia. Jika masyarakat tidak mendapatkan pendidikan, maka angka kemiskinan dan buta huruf akan meningkat dan tentunya menjadi penghambat kemajuan perekonomian suatu negara di kawasan ASEAN. Selanjutnya ada dampak terhadap keamanan ASEAN. Kejahatan transnasional merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas negara yang dimana kejahatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti perdagangan manusia yang sedang marak. Hal ini terjadi dikarenakan keamanan yang kurang diperhatikan terutama di daerah perbatasan negara. ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional yang diimplementasikan oleh para kepala delegasi ASEAN yang berbagi pengalaman dan dalam memerangi kejahatan di Asia Tenggara dan berusaha untuk meningkatkan kerjasama di kawasan ASEAN. Kurangnya keamanan yang terjadi di kawasan ASEAN ini mengakibatkan para pelaku kejahatan transnasional bergerak bebas untuk melakukan kejahatan dengan menyelundupkan manusia, terorisme, transaksi narkoba, dan senjata ilegal. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keamanan negara dikarenakan perbuatan ilegal yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut mampu menarik perhatian besar negara-negara lain. Selanjutnya ada upaya ASEAN dalam menangani perdagangan manusia. Upaya ASEAN dalam menghadapi perdagangan manusia sudah dilaksanakan sejak tahun 2004 dengan melakukan deklarasi ASEAN menghadapi perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Dan pada tahun 2015, ASEAN menerbitkan cetak biru atau blueprint dari komunitas politik keamanan ASEAN yaitu tentang pembangunan suatu lembaga hak asasi manusia yaitu Asian Intergovernmental Commission on Human Rights serta memperbarui deklarasi pada tahun 2004 yakni ASEAN Convention Against Human Trafficking in Person, especially Women and Children. Upaya yang dilakukan ASEAN dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia yaitu yang pertama, ASEAN membangun jaringan regional di Asia Tenggara yang memiliki fungsi untuk memerangi dan memberantas perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Lalu ASEAN memulai langkah dengan memperkuat legitimasi dari paspor, identitas, dan dokumen perjalanan resmi agar tidak terjadinya penipuan dan penggelapan. Lalu negara-negara ASEAN saling bertukar informasi terhadap arus imigrasi, tren, dan pola penguatan kontrol perbatasan, melakukan pemantauan serta pengimplementasian terhadap undang-undang para negara ASEAN. Lalu, memperkuat pihak imigrasi setiap negara dan memperkuat pihak penegak hukum agar dapat bekerja sama dengan baik. Lalu, ASEAN melakukan pemisahan korban trafficking dari pelaku, mengidentifikasi negara asal dan kewarganegaraan korban trafficking, kemudian ditentukan secara rinci apakah korban diperlakukan secara manusiawi atau tidak, mengingat perlunya bantuan medis dan dukungan untuk kebutuhan lain, dan terakhir pengulangan korban ke negara asalnya. Lalu ASEAN melakukan tindakan untuk melindungi hak asasi manusia para korban serta martabat dari para korban. Selanjutnya ASEAN melakukan tindakan koersif terhadap pelaku baik individu maupun kelompok yang tergabung dalam perdagangan manusia ini dan memberi hukuman terhadap pelaku dengan tegas. Jadi menurut kelompok kami, upaya yang ASEAN lakukan merupakan langkah terbaik pada saat ini untuk menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Asia Tenggara karena perdagangan manusia merupakan tindakan keji yang merenggut hak asasi manusia seseorang dan menghancurkan martabat seseorang. Upaya ASEAN dengan melakukan pertukaran informasi antar negara menurut kelompok kami sudah sangat tepat karena oknum-oknum tersebut bukan hanya beredar di dalam negeri melainkan sudah skala internasional, dan dengan pengetatan masuk ke negara-negara ASEAN terkait identitas, paspor, dan dokumen perjalanan resmi, hal ini tentu sangat berdampak dalam menangani masalah perdagangan manusia. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.